Tapi kalau misalnya ada yang mau masuk terus pakai sertifikat rumah bisa? Oh, bener juga. Cara komunikasi sama batu ada tekniknya nggak sih? Apa ini? Kalau ngomong sama maling kundang? Belum pernah sih. Kembali lagi bersama kami di Maha Podcast. Sekarang kita kedatangan tamu nih dari Universitas Indonesia nih, spesial banget cuy. Ya. Halo. Jaket kuning. Kuning yang dicari-cari yang orang-orang kan. Iya, UI. dikira orang-orang. Kenalin aja langsung. Aku Anissa Faradina Razak dari Prodi Vokasi, jurusan Advertising Komunikasi. Wih, ada suara klakson. Ya, untuk bapak yang klakson, diam anjing. Ya, langsung aja mungkin vokasi itu sebenarnya prodi kan? Iya, fakultas. Fakultas ya? D3 ya Nisa? Iya, D3. Oh, D3. Itu di fakultas itu ada jurusan apa aja sih? Banyak sih, bisa dilihat langsung di website-nya. Oh, jadi nggak apa. Dia tidak hafal. Nah, seru nggak di UI? Seru nggak? Seru banget. Yang bikin seru dari UI itu yang pasti networking-nya ya. Karena banyak banget link ke kerjanya. Itu yang menurut aku yang buat aku feeling beruntung untuk masuk UI itu. Nah, sebelum kita masuk ke UI-nya banget nih, Iya benar. gue mau nanya nih. Waktu itu sebelum Nisa masuk UI itu Nisa lihat jalur apa gitu ke UI-nya? Apalagi vokasi kan? Aku jalur PPKB. PPKB itu ngupload rapot sama Dua anak lebih baik lah. itu Bukan. itu beda. Jadi kayak ngupload selain nilai-nilai rapot juga sertifikat non akademik. Jadi bagi kalian yang ngerasa anak UI itu harus pinter, enggak, karena nilai aku itu sebenarnya masih kayak rata-rata banget, benar-benar average banget. Yang bikin aku waktu itu hoki masuk UI ya karena non akademis aku kayak dari lomba-lomba tari, lomba-lomba nyanyi dan kegiatan lah ya. Iya, banyak banget. Atau mendukung banget ya? Iya. Mendukung banget. Waktu itu menurut Nisa sertifikat apa sih yang paling bawa Nisa gitu ya? Nih sertifikat ini kayaknya yang bikin Nisa masuk UI gitu. Paduan suara. Waktu itu alhamdulillah ada tanda tangan Ibu Megawati. Tuh, Situ. masalahnya Mantap. guys, gue juga dapet tapi ini masuknya gue juga dapet demi Allah, gue ambil sekarang nih, gue masuk binus anjir. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya, gue kayak upload aja gitu dan nggak tahu justru kalau misalnya ada tanda tangan Ibu Megawati di situ karena tujuan gue lomba juga karena untuk cabut kelas sebenarnya. To be honest karena gue nggak suka MTK. Tapi kalau misalnya ada yang mau masuk terus pakai sertifikat rumah bisa? Oh, bener. Jadi tadi kan emang sih ya di UI link tadi kata Nisa link kerjanya lebih enak. Di temen gue juga tuh dia masuk UI dapat link kerja juga. Tapi pas dicek kerja bakti. Oh ya, nih buat Nisa nih waktu itu kan pasti kan namanya D3 atau vokasi PPKB kan pasti ada jalur pakai formulir kan? Iya. Itu berapa buat biaya formulirnya? Seingat aku 700.000 saat itu. 700.000 satu formulir. Itu dengan berapa milih berapa jurusan? Satu anak itu dapat satu kesempatan untuk milih satu. Jadi itu PPKB itu 700 tadi itu cuman tesnya itu kah doang kan masukin kata Nisa tadi sertifikat nilai juga ya? Iya. Nilai masukin? Iya, nilai masukin. Itu setelah lolos ada tahap selanjutnya nggak? Ada. Apa tuh? Tahap selanjutnya itu verifikasi kayak nih bener nggak sih yang diupload sama yang realnya gitu. Oh, berarti ada kalau ketahuan ada bohong di situ bisa didiskualifikasi. Ya. Itu pas verifikasi bareng sama yang program studi S1 atau cuma D3 sendiri? Oh S1 enggak, sendiri? semua gabung. Gabung, Seluruhnya gabung. satu. Makanya ngantrinya itu ampun-ampunan. Emang cuma satu hari ya jatuhnya? Di pas verifikasi itu cuma satu hari? Seingat aku sih 1 hari ya. Berarti Jadi kayak mungkin waktu itu diadain 2 atau 3 hari. Cuma emang udah dijadwalin si anak ini hari ini, anak ini hari ini gitu. Sesuai nomor antriannya. Tapi waktu itu Nisa emang tertarik sama UI atau emang cuma pengen coba-coba? Nah ini tuh emang udah alhamdulillah emang udah jalannya Tuhan ya. Jadi waktu itu aku telat masuk kelas pas habis istirahat. Nah pas udah mau masuk kelas aku takut dimarahin, akhirnya aku langsung masuk ke ruang BK. Di situ pas di ruang BK itu anak-anak tuh lagi pada rame gitu, aku ikut aja CB-CB. Kalian tuh lagi pada ngapain sih? Ini nih mau daftar PPKB.
ikutan pokoknya biar nggak masuk kelas aja gitu. Iya. Ya udah pas ikutan kok masuk apa maksudnya? Masuk BK. masuk ya maksudnya Apa? faktor ya akhirnya alhamdulillah keterima. Itu dari berapa sih yang daftar? Tahu nggak Nisa? Dari sekolah kita kan kita satu Iya. sekolah Iya. nih guys. Jadi Aduh aku udah lupa deh. enggak yang keterima dari PPKB itu berapa orang? 4 orang. Empat orang. 4 orang. Dari satu sekolah 4 orang. Tapi ada yang jurusan nggak Mbak Nisa? Nggak ada. Nggak ada. Tapi di waktu pemilihan jurusannya itu tuh ada banyak jurusannya yang bisa dipilih. Maksudnya Banyak banget nggak cuma vokasi doang, S1 juga bisa. Oh, bisa juga. Semua jurusan yang di UI bisa tuh PPKB. Bisa. Kirain cuma D3 aja Iya. Cuma jatuhnya. emang yang diterima dari sekolah kita D3 semua saat itu. Ada 4 orang itu ya? Iya. 4 orang itu. Nah, Nisa kan waktu itu kan waktu ngomong apa gua anjing? Jadi lupa. Ya, Nisa waktu itu ada itu nggak sih? Apa? Ya gitu. Selama COVID nih, Nisa Iya. ke apa aja sih yang Nisa kangenin gitu dari kampus sendiri? Gitu? Lagi weekday banget kan? Itu gede banget. Yang dikangenin ya pasti kantin ya. Kantin. Kenapa tuh kantin? Karena ya kantin itu ya pelariannya dari kelas. Jadi Nisa nggak pernah kelas ya? Enggak gitu dari kelas kan dari kayak kelas. abis penat gitu ya kantin. Jadi kalau di vokasi itu ada kantinnya tuh namanya kanvok. Itu yang aku kangen banget. Dan itu tuh view-nya tuh enak banget kayak tahu Warpat gak? Ya. Tahu Ya, lah. aku first impression aku masuk kanvok itu ini kayak Warpat versi UI. Kayak gunung-gunung itu dingin gitu. Hutan dong kan UI hutan. Kirain kan Warpat kan gunung kan ya. Kirain Iya. makanya bingung gitu kok. Kayak gitu adem apalagi Adem kalau habis intinya lah kalau lagi hujan mau hujan habis hujan tuh adem banget. Nisa kalau ke UI tuh diantar berarti kendaraannya? Atau Ya. naik kereta? Kadang naik kereta, kadang dianter. Tapi jalan kaki nggak pernah sih. Iya, jauh banget kan? Iya, jauh. Nggak mungkin. Oh, ini Sa, mungkin orang-orang pengen tahu kan ceritain gitu lingkungan Iya. UI tuh kayak gimana gitu. Mau cerita ini yang horor-horornya atau yang Ya, enak-enaknya nih? Yang enak-enaknya Enaknya dulu. Oke, jadi yang aku suka dari UI itu sekitaran Depok ya kita bilangnya, Kukusan itu nggak pernah sepi sebelum COVID ya. Jadi aku selalu ada aja teman buat ngerjain tugas gitu, selalu aja ada buat ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, bahkan ngerjain tugas dari jam 10 sampai jam 6 pagi tuh ada yang temenin. Bahkan benar-benar welcome banget gitu coffee shop di situ buat kayak tetap stay buka buat anak-anak UI ya. iya buat anak-anak UI. Dan di situ benar-benar networking banget, kayak dikelilingin sama, tergantung ya milih lingkungannya. Ada yang lingkungan mungkin ya di mana-mana kan ada emang lingkungan yang gelap, ada lingkungan yang terang, ada lingkungan anak baik, ada lingkungan yang anak mungkin masih pengen main-main ya. Pinter-pinter aja milih lingkungannya sih. Pasti. Iya, Itu Nis. buat seangkatannya Nisa tuh ada berapa total? Satu angkatan ada berapa? Untuk kelas aku, jurusan aku Iya. 63. Cuma 3. Iya, lumayan sih untuk Iya. setara Berarti D3 satu kelas ya? Iya, satu Cuma kelas. Satu kelas. Jadi kenal semua dong Nisa? Enggak lagi. Maksudnya? Enggak, aman 63 orang tuh kenal semua. Iya, alhamdulillah kenal semua. Oh, kenal semua. Nah, ini Nisa kan selain di kampus itu selain ngampus gitu, kesibukannya apa aja sih? Apa cuman kupu-kupu, apa kuliah clubbing atau Jangan dong, jangan clubbing, nggak boleh ya. tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kalau clubbingnya habis kuliah aja. Oh, jadi ya jatuh tadi. Iya benar kan. Jangan itu. maksudnya habis lulus kuliah baru clubbing. Nah, biasanya habis kuliah pulang tuh mana ada kerjaan lain kah atau ada urusan lain? Nisa, kesibukannya apa? Aku fokus bisnis sih biasanya. Iya. Ceritain dong bisnisnya tuh. Bisnis apa? Sebelum COVID menyerang ya, aku fokusnya retail. Retail itu kayak bisnis. Aku larinya ke fashion, kayak ready to wear, handmade gitu-gitu. Cuma kan sekarang kan karena viral outbreaks ini kan yang namanya retail bisnis kan pasti turun. Jadi aku kayak ya namanya emang aku suka bisnis, aku suka jualan, jadi aku main lagi lah sekarang ke logistik, banting setir istilahnya. Selama COVID ini Iya. ya. Lakuin yang bisa dilakuin lah ya. Pasti jual, aku tuh suka jualan, jadi ya, jual apa aja gitu ya. Kalau hati bisa dijual, kayaknya jual juga deh. Ginjal tapi kan bisa dijual ginjal. Kenapa nggak dijual? Mau donor ginjal lo nggak apa-apa. Mau jual. Tuh. Ginjal.
Kalau ginjal gue 16 nggak apa-apa, gue donor dah. Bisa di kampusnya sendiri tuh ada organisasi gitu nggak sih? Di Vokasi sendiri deh, kan kalau UI kan terkenal tuh BEM-nya. Iya. Di Vokasi sendiri ada? Banyak banget yang melimpah banget sih. Melimpah. Maksudnya organisasinya sih memang segitu-segitu aja, cuma cabangnya untuk kayak acara ini misal kayak ke event akademik, event non akademik itu banyak banget. Bahkan sampai sekarang masih kita udah pakai cara online gini ya, itu masih banyak. Apa sih Nisa ikutin gitu? Ada nggak? Yang aku ikutin organisasi ya aku jarang berkontribusi sih, cuma Berarti emang enggak kalau dong? bisa kalau ada kompetisi atau event diadain sama organisasi aku ikut. Oh, tapi emang anggota Iya. dari organisasi tersebut. Tapi kalau Iya. ada event doang gitu. Iya, kalau ada kompetisi aku pasti berkontribusi. Apa tuh nama organisasinya? Iya kayak BEM, gitu-gitunya sih, cuma aku nggak hafal sih. Ada Vistrat, terus ada PSV. Aku lebih suka PSV karena emang aku suka futsal kan. Jadi aku jadi kontingen. Berarti terus kuliah futsal. Iya bisa dibilang gitu dulu, bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu dulu. Kenapa Ikut nggak Atau ikut? di futsal? Enggak. Pivot. Enggak tertarik ikut takraw aja atau gimana? Sama-sama bola kan masalahnya. enggak. Buat Nisa nih, ya kan orang juga masih asing lah buat jurusan-jurusan kayak gini. Mungkin yang Iya. belum tahu jurusan-jurusannya. Mata kuliah itu belajarnya apa aja sih, ada apa aja gitu mata kuliah? Di advertising. Iya. Ya, nggak mungkin di kedokteran. bukan Iya. bukan profesi ya. Jadi di advertising itu kita lebih tersegmen untuk mempelajari ilmu branding, gimana cara ningkatin awareness, brand loyalty, gimana kita memasarkan produk ataupun kita memasarkan jasa. Jadi nih kalau buat aku ya pribadi suka bisnis, ilmu advertising itu tuh kepake banget. Jadi aku nggak usah, nanti itu bisa jadi aku nggak usah pakai jasa agensi, ataupun aku bisa bekerja sama dengan owner dari agensi atau atasan dari agensi dengan mungkin biaya yang lebih minimal. Gitu. Jadi bisa dengan sendiri lah, bisa mandiri sendiri Iya, lah ya untuk gitu. mengeluarkan produk. Nisa sekarang semester berapa? Aku semester sekarang tahun berapa sih? Semester yang nggak tahu. Gue itu masuk tahun 2018, gue lupa. Sekarang gue semester berapa? 5. Lima masuk sama. Berarti Iya. tinggal satu semester Iya, lagi dong. tinggal satu lagi nih. Iya, Udah mau lulus ya berarti ya. Semester Iya. terakhir biasa ngapain sih? magang dong, magang. Kita intern karena kan D3 itu difokuskan untuk langsung bisa ke lapangan kerja. Tugas akhirnya ngapain dia itu? Iya. Magang, Skripsi? Oh, magang. Jadi magang. Skripsi nggak ya? nggak ada. TKA kita pakainya. Tugas kuliah akhir. Tesisan juga kayak tesis juga sama. Berarti ada dong. Iya, tapi kayak misal tuh kayak cuma 60 lembar gitu loh. Lebih dikit itu. Iya. Lebih dikit jatuhnya. Tapi bisa nggak sih dari D3 di vokasi ini langsung lanjut lagi ke S1-nya? Ada nggak sih? Bahkan lanjut S2 aja sedenger gue ada di Inggris, di London tuh ada. Oh, enggak di UI-nya sendiri. Di UI-nya sendiri juga ada. Hmm. Tapi kayak nambah lagi kayak 2 tahun apa 3 tahun gitu. Langsung S2 tapi. S1. Oh, S1. Nisa mau lanjut S1? Niatnya rencananya? sih iya pasti S1, Pasti. kalau enggak lanjut S2 aja. Kalau bisa langsung S2, tapi gelarnya aneh. Iya D3. Tapi D3 gelarnya apa sih? Misalnya AMD, ahli dia. AMD. Kayak prosesor ya. AMD Intel gitu. Kan ada nih pasti teman Nisa yang dari luar kota, ya kan? Iya. Ada yang dari luar kota itu UI ada asramanya kan? Iya, Ada asramanya. Nisa tahu biaya asramanya mungkin? kurang tahu deh. Kurang lebihnya nggak tahu. Iya, kurang. Kalau biaya hidup deh. Iya, biaya hidup di UI di mungkin. kantin gitu. Biaya hidup di UI ya. Biaya makan lah. Biaya makan. Biaya makan di kantin Rata-rata aja. rata-rata ya. Sehari itu aku kalau ada kelas misal dari pagi sampai sore biasanya 50.000 sampai 75. Berapa kali makan? Dua kali Dua kali sama makan. minum. Tapi pinter-pinter aja ya, pinter-pinter orangnya aja ya. Iya, pinter-pinter ngolah duitnya orangnya aja sih. Karena kan emang di kantin kan emang harganya emang udah segitu gitu. Tapi kalau emang pengen yang lebih murah bisa ada ke jalan dikit ke daerah kokosan. Cuma kan kita biasanya kan udah capek kelas terus kepepet waktu kelas lagi kan gak sempet kan untuk jalan ke kokosan gitu atau makan-makan warteg gitu. Biasanya kita langsung makan di kantinnya gitu. Selama Covid gimana sih misalnya sekarang? Ya. Ada kendala nggak? Kendala nggak kuliahnya Iya. gitu. Kuliahnya udah pasti ya, pertama ya gimana ya, jujur aku tuh gaptek sebenarnya. Jadi pas awal-awal
kelas daring tuh kayak ini gimana sih dia ngupload kemana sih, ini materi di mana. Cuma lama-lama ya beradaptasi sendiri sih. Oh ternyata tuh belajar kayak gitu tuh lebih enak, kayak bisa sambil makan, sambil sholat juga dosennya nggak tahu Pak. sambil tiduran, bahkan sampai ketiduran juga sering. Nah Nisa nih, kalau biasanya kuliah yang offline lah langsung itu biasanya kuliah tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Tergantung harinya ya. Kadang misalnya hari ini aku kuliah dari jam 8, terus abis itu nanti berhenti jam 10, berhenti dulu tuh nggak ada kelas, nanti ada Kelas lagi jam sore atau jam malam tuh biasanya juga ada kayak gitu. Seminggu berapa hari sih biasanya kuliah? Kuliah biasanya 5 hari, Sabtu Minggu kita libur. Berarti kalau malam offline pun tetap ada? Maksudnya kuliah langsung ya? Iya, tetap ada? sampai jam 8. Wow. Sampai jam 8. Jadi biasanya kalau misalnya Nisa nih pagi ya kan sampai siang. Iya. Kan habis itu waktunya kosong dong sampai sore kan. Sore kelas itu kosongnya dimanfaatin buat apa? Pulang atau gimana? Apa ke rumah, ke kosnya temen? Iya, kalau nggak ke unitnya temen ya ke kosannya temen. Nongkrong. Iya, kalau nggak ngajak temen ke tempat kita. Oh iya, Nisa ngekos juga kan? Iya. Oh Nisa ngekos? Iya, kan? ngekos. Berapa biaya kos Nisa? Biaya kos, aduh ini ngomongin banget nih. Nggak apa-apa. Range aja. Range aja. Bukan, range aja ya. 200.000 gitu. Range aja ya. Range-nya itu 1 sampai 2 Sebulan. Terus Terus kalau fasilitas di UI itu ada apa yang Nisa tahu lah sekarang? Jurusan Nisa deh. Iya. jurusan Di aku. jurusan Dapat Nisa. lab atau apa gitu. Wah, gimana ya? Seneng, yang paling menonjol dari vokasi itu yang aku suka itu fasilitasnya. Karena dari auditorium juga totalitas kayak bener-bener apa ya? Almost grade A ya. Dan juga labnya juga semua full of Apple. Iya. Baru nggak kita? Iya, baru nggak. Dan ada apel semua gitu Iya. di meja. Oh iya. Sehat banget hidupnya. Sehat banget hidupnya. Seneng sih kalau gitu. Itu Iyalah. Ya mungkin langsung ke sesi selanjutnya Iya. Ya, ini kan kita pasti udah pada banyak yang kelas 12 kan ini kan. Kan 12 yang gap year pun pasti kayak pengen tahu gitu UI gimana. Nah, karena ada Nisa ini jadi mungkin sedikit terbantu lah. Iya. Nah, ini mungkin Nisa ada kali motivasi buat anak-anak kelas 12 atau yang lagi gap year, yang lagi bingung buat mereka tuh harus gimana, motivasi buat mereka lah biar lebih semangat lagi gitu buat SBM nanti ke depannya. SBM, SNM, PPDB atau dan lain-lainnya. yang pasti kalau dari cara aku sendiri ya, doa nomor 1. Baik sama semua orang, minta doa sama siapapun, mau itu pembantu rumah tangga, mau itu supir, mau itu misal pengemis di jalan, jangan pernah sungkan untuk minta doa karena kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin pada akhirnya. Doa, ikhtiar, istiqomah. Ya. Selain minta doa, berusaha juga. Pasti ya. berusaha juga, Pastilah. ikhtiar kan tadi. Ikhtiar. Harus diimbangin lah ya. Iya, diimbangin. Iya. Ya. Mungkin selanjutnya saya ngantuk. Ngantuk parah. Ya, mungkin kita langsung sesi pertanyaan iya, aja. langsung mungkin aja ya. nih, kan udah banyak yang nanya-nanya juga nih. Dari teman-temannya kita nih terutama nih. Dari @andika.d.alf panjang banget nama lu. Pertanyaannya, apa aja sih yang bisa dilakukan media strategi dalam komunikasi advertising? Sangat berbobot nih pertanyaannya. dari Andika. Media strategi ya. Bagus banget ya pertanyaannya. Jujur aku baru belajar ini tuh pas semester sekarang loh. Ya, jadi balik lagi ke kata strategi itu sendiri ya. Strategi itu kan ya ibaratnya menyusun rencana perang yang bakal mempengaruhi taktik kita akan seperti apa. Dan harus punya banget dan harus tahu apa keunggulan dari brand yang bermitra dengan perusahaan agensi kita. Gitu. Kita harus tahu siapa brand ini, apa yang ingin brand ini berikan, dan brand ini tuh ingin kemana. Itu dari pihak kita, satu. Dan dari pihak kompetitor, dia itu siapa, dia itu apa yang nggak dia milikin, apa yang nggak bisa dia lakukan, dan dia itu nggak ingin kemana gitu. Dari situ kita tahu apa keunggulan kita bisa ngalahin kompetitor tuh dari mana. Itu sih strategi garis besarnya. Dan strategi periklanan itu secara garis besar bisa aku
jelaskan, yaitu cara yang ditetapkan untuk menjual produk. Dari briefing kita dengan klien untuk nentuin big idea kayak gitu sih. Strategi. Oke, langsung aja. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzan. Komunikasi advertising. Yaitu advertising. Apa aja kan Nisa? Komunikasi advertising itu ya ada banyak banget ya. Kalau kita kemana-mana ya ketemu iklan gak sih? Di jalan, di kereta ada iklan, di billboard, di TV ada iklan, di mana-mana ada iklan. Dan ada juga yang masuk ke alam bawah sadar, namanya subliminal. Jadi kalau misalnya kenapa sih MCD itu warnanya merah sama kuning? Karena punya anak UI. Karena kalau biru karena kalau biru masuknya gitu. Kesannya kayak apa sih yang brand itu, yang Intel, yang laptop itu? Intel, ya, itu, prosesor ya. Facebook, ya juga Twitter, banyak banget semua. Kalau ngomongin komunikasi advertising tuh luas banget. Luas. Cara komunikasi sama batu ada tekniknya nggak sih? Apa ini maksudnya esensi? Komunikasi sama batu ya, maksudnya orang batu itu. Enggak yang. Nah, mungkin itu tuh yang kita lihatin. Kita harus belajar melihat sisi positif kan. Mungkin yang dimaksud itu bener. orang kepala batu. Ya, batuin balik sih. Gitu. Karena ya orang keras ya disaklekin balik aja. Kalau ngomong orang batu gitu ya. Iya, Atau nggak diemin lah ya. Kayak batu udah, iya ya udah serah lu anjing. Iya, itu aja ya. Bisa jadi. Kalau ngomong sama maling kundang? Belum pernah sih. Terus ada ini pertanyaan kedua yang sangat penting, mungkin dibacakan saja oleh Ini ada dari Zanumba Bahari. Bukan namanya sih Zanuba Sebelum. Itu cara bacanya. Dia nanya mantap Gimana tuh? Apa itu yang mantap? Mungkin, jadi mantap nih Kanisa bisa masuk UI gitu. Nah, ada tips and triknya nggak? Tips and trik masuk UI gitu. Cuma mungkin pas lagi ngetik terus habis baterainya. Atau enggak jempolnya ke Sleo gitu atau itu jadi gitu. Tips and trick. Banyakin ikut lomba-lomba. Ikut lomba-lomba pas masih SMA tuh, kalian explore aja semua sertifikat tuh, perbanyak sebanyak mungkin sertifikat. Mau itu sertifikat seminar kayak juga masukin aja, pokoknya banyak banget ngebacot di sertifikat aja sih. Itu di PSBB, PSBB PPKB Kak, PPKB maaf. Dulu belum ada koro-koro nih, ya. PPKB ini itu masukinnya ada nggak sih maksimalnya gitu, masukin berapa sertifikat waktu itu bisa? 4. Zaman aku 4. Ya. Jadi yang terbaik ya? Iya, jadi kenapa aku bilang perbanyak sertifikat, kan dari situ kan nanti bisa seleksi sendiri mana yang lebih bagus menurut kitanya gitu. Ya, jadi walaupun nggak di UI tadi juga bisa itu lah ya, bisa masuk kampus lain. Iya. Banyak juga kok. Enggak, itu sama, cuman sinonim yang berbeda. Beda. Taktik dan strategi. Beda. Dalam hal apa dulu nih maksudnya? Strategi itu rencananya, taktik itu gimananya. Jadi strategi itu how, taktik itu how, strategi itu why. Iya, taktik itu how, strategi itu why. Coba kita searching dulu ya. Harusnya sih iya loh. Iya kan, taktik itu how, strategi itu Masih lanjut sama pertanyaan tadi. Kan tadi ada yang masih nanya sama kan, kayak jawaban yang tadi nggak? Beda-beda dikit sih. Tadi itu soalnya karena strategi itu selalu bergandengan dong sama taktik. Terima kasih pokoknya untuk Kanisa udah datang, udah terima kasih juga. Waktunya di sini udah menyempatkan waktu hadirnya di sini. Sama-sama, saya juga seneng. Terima kasih for having me. Masih kuliah online kan? Masih dong, masih. Pokoknya terima kasih, langsung aja. Ya, makasih udah banyak kita omongin tadi sama Nisa kan. Semoga itu bisa membantu kalian buat ngebuka pikiran kalian soal UI dan gimana strategi masuk UI. Ada jurusan apa-apa aja ya kan ya, jalurnya itu apa aja. Ya, saya Damar pamit undur diri. Saya Atar pamit undur diri. Terima kasih. Aku belum Nggak usah.